Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Hafidin Busro, yaitu mahasiswa Universitas Zaituna Tunisia. Jadi pada kesempatan kali ini saya yaitu akan membahas mengenai apa itu mustalahul hadis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu kitab yang insya Allah ntar kita akan baca semua dari awal sampai akhir, yaitu kitab Taisirul Mustalahul Hadis punyanya yaitu Muhammad Tohan, Dr. Muhammad Tohan. Nah, jadi kenapa sih kita itu penting untuk mempelajari ilmu mustalahul hadis? Karena dengan kita memahami mustalahul hadis, kita itu akan bisa membedakan ya, yaitu mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang maudhu, mana hadis yang gharib, dan masih banyak lagi istilah dalam mustalahul hadis. Nah, dengan kita memahami mustalahul hadis, istilah-istilah penyebutan dalam hadis, maka ketika kita dihadapkan dengan suatu hadis yang mana hadis itu merupakan sumber kedua dalam syariat Islam. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim setidaknya kita tahu dalam mustalahul hadis. Ada mustalah ulumul Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mustalahul hadis. Ya, berarti sangat penting untuk mengetahui ya macam-macam dalam pengistilahan ilmu hadis. Nah, jadi langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan dalam ilmu mustalah. Nah, di sini di dalam kitab Taisirul Mustalahul Hadis punyanya Muhammad Tohan, yaitu dia menyebutkan atau mengartikan yaitu ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haisul qabul war rad. Yaitu ilmu mustalah suatu ilmu bi usul, yaitu mengenai yang pokok-pokok, wa qawaida dan kaidah-kaidah, yu'rafu biha ahwalus sanad, yang untuk mengetahui keadaan sanad wal matan ya. Jadi ilmu berupa usul, kaidah, yang dengan itu kita akan mengetahui ya keadaan sanad dan matan dari sisi min haisul qabul, dari sisi diterima, warrad, dan ditolaknya ya. Ketika kita mengetahui mustalahul hadis, itu merupakan kaidah usul yang pokok yang kita akan mengetahui keadaan sanad tersebut dan matan tersebut dari sisi baik diterima ataupun ditolaknya. Nah, kemudian maudhu'uhu ya. Sedangkan objek pembahasannya dalam mustalahul hadis yaitu berupa sanad dan matan. Ntar baik diterima ataupun tidaknya. Ya, ntar berarti sanadnya diterima enggak nih? Enggak diterima, berarti kita enggak boleh mengambil hukum terhadap suatu hadis yang ditolak dalam sanadnya ya, atau dari sisi matannya kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke samrotuhu, hasil dari kita mempelajari mustalahul hadis, yaitu apa? Tamyizus sahih minas saqi minal ahadis. Itu kita dapat membedakan mana hadis-hadis yang salah atau hadis-hadis yang cacat dari hadis-hadis yang sempurna, yang boleh kita terima gitu loh. Mana hadis yang atau sahih sama do'if. Ketika misal teman-teman ngelihat nih, ini hadisnya do'if, berarti kita nggak usah mengambil itu ya, tolak gitu ya. Kalau misalnya hadisnya sahih ya kita boleh ambil itu. Nah, kemudian al hadis secara bahasa hadis yaitu lughatan al jadid. Hadis secara bahasa itu al jadid, sesuatu yang baru ya.
Nah, bentuk jamaknya adalah al-ahadis di sini. Nah, kemudian secara istilah hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ya. Jadi hadis secara istilah yaitu ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Hadis secara istilah yaitu sesuatu yang disandarkan kepada nabi berupa ucapan, perbuatan, ketetapan atau berupa sifat. Itu yang disebut dengan hadis, ya. Nah, beda lagi di sini adanya khobar. Al-khobar secara bahasa yaitu an-naba. An-naba itu apa ya, berita, ya. Bentuk jamaknya wajam'uhu, bentuk jamak daripada al-khobar yaitu al-akhbar. Nah, tapi kemudian al-khobar secara istilah dia memiliki tiga akwal, fihi salah satu akwalin, memiliki tiga pendapat. Yang pertama huwa muradifun lil hadis. Yang pertama ada yang mengatakan itu muradif, yaitu sinonim dengan pada hadis, ya. Ai inna ma'nahuma wahidun. Jadi antara makna hadis dan makna khobar itu memiliki satu makna, yaitu sama, ya. Itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir dan sifat. Kemudian itu yang pertama, ya, sama dengan hadis. Nah, tapi yang kedua mughayyirun lahu, berbeda dengan hadis. Kalau misal hadis maja'a anin nabi, sesuatu yang datangnya itu dari nabi. Nah, tapi kalau misal khobar maja'a an ghairihi, sesuatu yang datangnya itu bukan dari nabi, gitulah. Nah, itu, ya. Jadi itu makna yang kedua dari makna khobar. Nah, kemudian makna yang ketiga daripada khobar yaitu a'ammu minhu, yaitu lebih umum daripada keduanya tadi yang di atas. Ai innal hadis ma jaa'a 'anin nabi. Nah, kalau misal hadis tadi sesuatu yang datang dari nabi. Nah, kalau misal khobar ma jaa'a anhu. Nah, kalau khobar yaitu datang dari nabi atau datang daripada selain nabi. Nah, itu khobar dalam makna yang ketiga, ya. Nah, jadi makna yang pertama yaitu sama muradif dengan hadis. Makna yang kedua berbeda daripada hadis, yaitu tidak disandarkan kepada nabi. Nah, makna yang ketiga itu lebih umum, bisa disandarkan kepada nabi, itu khobar. Bisa juga disandarkan kepada selain nabi, itu juga disebut khobar. Nah, alhamdulillah, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah membahas beberapa mustolah. Yang pertama dari apa itu mustalahul hadisnya itu sendiri, kemudian maudhu'uhu, stamrotuhu. Nah, kemudian kita sudah masuk ke pembahasan apa itu hadisnya dan apa itu khobarnya. Nah, itu saja mungkin dalam pembahasan kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat mengenai mustalahul hadis. Insya Allah, ya, kedepannya akan kita kaji terus sampai kita akan menghatamkan satu kitab ini, kitab mustalahul hadis punyanya Dr. Muhammad Tohan. Biar teman-teman gak ketinggalan dalam mengikuti kajian mustalahul hadis, monggo teman-teman di subscribe dulu, di like dulu, di komen dulu. Itu saja dari saya, Kang Santri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.